Halo, shalom teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya Adam. Ya, di sini teman-teman kita akan belajar tentang hal pengabulan doa. Berbicara tentang hal pengabulan doa, kita tidak asing dengan satu surat di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ya, teman-teman bisa buka Alkitab masing-masing. Yang di sini yang boleh saya dapatkan tentang konteks yang ada pada saat itu ialah kita bisa lihat Yesus lebih banyak mengajarkan tentang doa, dan melalui perumpamaan yang dikasih Yesus, yang dikisahkan Yesus oleh keempat Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Banyak perumpamaan yang Yesus pakai mengenai teman meminjam yang dikasih, yang dikisahkan oleh Yesus Kristus sendiri di keempat Injil itu, mengenai teman meminjam 3 potong roti tengah malam. Kita bisa lihat itu di Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Yesus menekankan ketika keadaan keterdesakan dan kesungguhan dalam doa. Dasar yang di atasnya hal ini dibangun ialah kebaikan Allah Bapa. Kita bisa dilihat di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Teman-teman. Ya, perumpamaan tentang hakim yang lalim juga Tuhan Yesus ajarkan di Lukas 18 1 sampai 8. Memberikan penekanan atau penegasan atau ketegasan agar terus berdoa, mencakup ketekunan dan kesinambungan. Dalam perumpamaan tentang pemungut cukai juga Tuhan Yesus ajarkan Kristus menuntun kerendahan hati dan penyesalan dalam doa. Kristus mengajarkan kasih dalam doa pada perumpamaan hamba yang tidak adil sekalipun. Doa yang dijawab Allah ialah doa yang dinaikkan oleh Roh yang suka mengampuni. Kesederhanaan dalam doa diajarkan dalam Matius 6 itu. Doa harus dibersihkan dalam segala kepura-puraan atau kepalsuan. Di sini kita bisa lihat teman-teman, Tuhan juga menuntut intensitas dalam doa. Pada bagian ini terdapat 2 pokok pengertian. Apa itu 2 pokok pengertiannya? Yaitu yang pertama berjaga-jaga dan iman. Yang dimaksudkan adalah siap siaga atau mempunyai kewaspadaan. Dengan demikian dapat ditambahkan dengan bagian dari Matius 18 ayat 19 tentang kesatuan dalam doa. Arti di mana ada kesatuan antar sesama bersepakat untuk meminta, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Artinya itu doa adalah di mana ada kesatuan antar sesama bersepakat untuk meminta, maka permintaan akan dikabulkan. Itu arti pengabulan doa. Ya teman-teman, mungkin banyak perumpamaan tadi di Injil sendiri. Dari keempat Injil itu Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Demikian juga hal pengabulan doa Tuhan Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan tentang hal-hal itu pada kita melalui
surat-surat Injil yang boleh berisi tentang pengajaran Tuhan. Ya, aplikasinya dalam kehidupan kita teman-teman, dalam hal pengabulan doa yang dicatat di Injil Matius 7 ayat 7-11 merupakan hadiah bagi yang tekun dalam mencari kehendaknya sebagai suatu bagian dari kerajaan surga. Ya, maka semua hal yang mustahil dicapai oleh manusia sekalipun dapat diberikan sesuai kemurahan hatinya kepada yang setia, tekun dan bersabar. Oleh sebab itu, perlu diketahui bahwa berdoa itu adalah suatu kunci hal kerajaan surga yang berkhasiat untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, teman-teman. Doa itu sendiri adalah komunikasi dengan Allah sebagai alat komunikasi kita, membangun relasi kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya, dikatakan banyak sekali di Alkitab. Tanpa doa, orang percaya mati secara rohani. Ya teman-teman, orang percaya mati secara rohani. Orang percaya berdoa karena orang percaya menyadari dalam hidup ini Tuhan berkuasa, baik hidup maupun matinya. Dan melalui itu manusia dan karena Tuhan itu sendiri yang berkehendak untuk menjadikan manusia, langit, bumi, dan laut segala isinya boleh memperoleh suatu pemeliharaannya, penyertaannya, dan Tuhan menyelamatkan manusia. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan dengan batasan. Itu sangat penting, bersekutu memuliakan nama Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Oleh karena Dia yang memiliki hidup ini, maka sepantasnya orang percaya dapat mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan jasmani maupun rohani. Ketika berdoa, satu harapan orang yang percaya adalah agar doanya dapat dikabulkan. Matius 7 ayat 7-11 mendorong orang percaya untuk bertekun, meminta, mencari, dan mengetuk pintu Tuhan yang sudah disediakan Tuhan. Bagaimana kita meresponinya dengan hal pengabulan doa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Jika suka, like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.